Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Norce Mustafa SPD MPD sebagai pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong yang mendampingi 7 sekolah binaan, yakni 1. SMP Advent Parigi yang berjarak kurang lebih 2 km dari dinas, 2. SMP Negeri 1 Parigi Utara yang berjarak 17 km dari dinas pendidikan, SMP yang ketiga SMP Sabilul Khairat Ampibabo yang berjarak 44 km dari dinas pendidikan, yang keempat SMP Insan Kamil Ampibabo yang berjarak kurang lebih 46 km. Yang kelima SMP Negeri 1 Atap 1 Tinombo Selatan berjarak kurang lebih 130 km dari dinas pendidikan. Yang keenam SMP Negeri 1 Atap 2 Tinombo Selatan berjarak 100 km dari dinas pendidikan. Dan ketujuh SMP Negeri 1 3 Tinombo Selatan yang berjarak kurang lebih 135 km dari dinas pendidikan. Kondisi awal ketujuh sekolah ini mempunyai akar masalah yang sama, yakni pada bidang manajerial, kepala sekolah belum optimal dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, belum dapat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dan menyusun perencanaan yang berbasis data. Dalam bidang akademik, para guru belum dapat optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berimplementasi pada platform kurikulum Merdeka. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pengawas pembina untuk melakukan pendampingan. Tugas saya sebagai pengawas sekolah adalah menyusun dan melaksanakan program pendampingan, coaching, dan mentoring yang berfokus pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dan penyusunan program berbasis data, serta meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berimplementasi pada platform kurikulum Merdeka. Target kuantitatif pengawas adalah keseluruhan sekolah memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan dan mengoptimalkan penyusunan perencanaan berbasis data, serta guru-guru mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui implementasi kurikulum Merdeka. Dalam melaksanakan tugas kepengawasan, saya melakukan 3 langkah utama, yaitu yang pertama, melakukan sesi coaching individu, yaitu mengadakan sesi coaching dengan setiap kepala sekolah di dalam sekolah binaan dan dewan guru secara berkala dengan model Tirta untuk membantu mereka mengidentifikasi hambatan diri dan merumuskan solusi spesifik untuk tindak lanjut yang perlu dilakukan. Yang kedua, menyediakan mentoring terstruktur, yakni melaksanakan program sosialisasi dan lokakarya dalam menyusun KOSP dan perencanaan berbasis data bagi seluruh warga sekolah binaan yang bertujuan agar sekolah binaan memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan dan dapat mengoptimalkan penyusunan program berbasis data, dan bagi guru-guru melalui lokakarya dan diberi kesempatan untuk dapat membenahi administrasi pembelajaran yang berpusat pada
peserta didik. Yang ketiga, pengawas juga melakukan pendampingan berbasis observasi, yaitu melaksanakan observasi pada pelaksanaan kinerja kepala sekolah dan memberi refleksi serta umpan balik secara konstruktif dan berfokus pada solusi coaching. Sekolah binaan yang ada, sudah 6 sekolah yang memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan dan sudah mengoptimalkan perencanaan berbasis data. Dan 1 sekolah masih dalam tahap proses pendampingan. Bagi guru di 7 sekolah binaan, ada 5 sekolah yang sudah melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan 2 sekolah masih menerapkan pembelajaran yang berfokus pada kurikulum 2013. Kesimpulan dari pelaksanaan tugas kepengawasan yang sudah saya lakukan kurang lebih selama masa 2 tahun terakhir ini, yaitu menunjukkan bahwa sebagai pengawas sekolah, saya tidak hanya berfungsi sebagai penilai, tetapi sebagai agen perubahan yang menggunakan keterampilan coaching dan mentoring untuk menghasilkan perbaikan yang terstruktur dan terukur pada praktik pembelajaran di sekolah binaan yang ada. Demikian, terima kasih. Dampak yang saya rasakan selama pengawasan dari Ibu Norce selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini sangat baik, karena perubahan-perubahan yang terjadi baik secara pribadi bahkan secara sekolah dapat kami rasakan. Misalnya dari Ibu pengawas selalu membimbing saya sebagai kepala sekolah melakukan penilaian kinerja, kemudian pembimbingan pembuatan KOSP atau KSP, serta yang terakhir yang dilaksanakan itu pemaparan visi misi kepada siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Selama melakukan pendampingan di SMP Negeri 1 Parigi Utara, yang mana telah menunjukkan kinerja yang baik dan profesional, di antaranya kehadiran dan pendampingan secara rutin, melaksanakan kunjungan, pembinaan dan pemantauan ke sekolah dengan jadwal yang teratur. Kehadiran beliau memberikan dukungan moral dan motivasi bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Parigi Utara. Kemudian beliau melakukan pembinaan dan supervisi akademik. Dalam aspek akademik ini, beliau juga aktif memberikan arahan terkait pelaksanaan kurikulum, manajerial kepala sekolah, bahkan penyusunan perangkat ajar, serta penerapan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian beliau dalam pembinaan manajerial, beliau mendampingi kami mulai dari perencanaan program, pelaksanaan hingga evaluasi. Bimbingan ini mendukung terciptanya tata kelola yang baik berorientasi pada peningkatan mutu. Kami sangat terbantu atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami. Semoga kunjungan Ibu membawa keberkahan dan semangat baru untuk terus berinovasi. Terima kasih. Oleh Ibu pengawas pembina, ada beberapa dampak positif yang sekolah kami rasakan. Di antaranya peningkatan mutu pembelajaran melalui bimbingan dan pemantauan proses belajar mengajar, bimbingan menyusun KOSP hingga penyelesaian masalah administratif dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Meskipun jarak antara dinas pendidikan dan sekolah kami cukup jauh, tetapi komunikasi dengan pengawas pembina cukup efektif.
melalui online maupun offline. Melalui pendampingan dari pengawas pembina, sekolah merasa sangat terbantu, terdorong dan terarah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan, karena pengawas membantu mengontrol, menilai, dan mengevaluasi proses pendidikan yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, pengawas pembina juga selalu memberikan masukan untuk perbaikan agar pendidikan menjadi lebih maju.